Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Multimedia pertemuan ke-11, kita akan membahas tentang inovasi sistem multimedia yang diterapkan dalam beberapa bidang gitu ya. Nah, sejarah multimedia itu sendiri, ini istilah multimedia ini berawal dari teater, bukan dari komputer gitu ya. Jadi pertunjukan yang dimanfaatkan lebih dari satu medium seringkali memang disebut sebagai pertunjukan multimedia. Nah, multimedia ini adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan mengubah teks, grafik, video, audio, gambar bergerak, ya, atau mungkin juga bisa disebut sebagai animasi dengan menggabungkan link atau tools ya, yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi atau berkomunikasi gitu ya. Nah, ada beberapa kelebihan ketika kita menggunakan multimedia. Pertama, dari berbagai media, ini informasi multimedia memiliki satu kelebihan tersendiri. Jadi, yang tidak dapat digantikan oleh penyajian informasi yang lainnya gitu ya. Dari penyampaian lah, dari ketertarikan lah, dan sebagainya, ya, sisi seni segala macam itu memang ada di multimedia. Nah, kelebihan dari multimedia ini adalah menarik indera yang menarik minat gitu ya, yang tadi disebutkan. Jadi karena merupakan gabungan antara pandangan suatu suara dan gerakan. Nah, jadi lembaga riset ini menerbitkan yaitu Computer Technology Research atau CTR menyatakan bahwa orang yang mampu mengingat 20% itu dengan apa yang dilihatnya, 30% dengan apa yang didengarnya. Tapi ketika orang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengarnya, dan 80% ini yang dilihat, didengar, dan dilakukan secara sekaligus ya. Nah, multimedia itu bisa melakukan hal seperti itu. Contohnya multimedia interaktif seperti game segala macam itu kita bisa mengingat hal-hal tersebut secara langsung karena memang dipraktekannya. Nah, jadi komponen multimedia ini menurut James Sense ini multimedia terbagi ke dalam beberapa elemen multimedia seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Contoh bisa teks, image, animasi, video, audio gitu ya. Itu bisa masuk ke dalam sebuah elemen-elemen multimedia. Nah, pertama kita akan bahas teks. Nah, teks ini berbentuk media yang paling mudah disimpan atau dikendalikan ya. Ini adalah teks. Teks dapat membentuk kata suatu narasi dalam multimedia, menyajikan bahasa kebutuhan teks. Ini bergantung pada penggunaan aplikasi multimedia gitu ya. Jadi memang bahasan ini tidak akan beda jauh dengan komunikasi visualnya atau ADV-nya atau desain komunikasi visual. Nah, tidak akan berbeda jauh. Nah, mungkin jurusan khusus desain komunikasi visual itu ada gitu ya. Nah, jadi teks ini sisi seni dalam ketika kita membuat teks juga ada ya, jenis font atau bentuk teks dan segala macam supaya mudah diingat. Dan memang contoh beberapa simbol, beberapa teks yang dipakai untuk brand-brand besar itu memang uh, punya ciri khas tersendiri dan pasti memang mudah dibaca gitu ya. Harus mudah dibaca. Contoh beberapa merek motor teksnya itu seperti itu dan ciri khasnya fontnya itu beda-beda gitu ya. Atau mungkin juga dalam sebuah film juga itu seperti itu. Kalau teksnya fontnya menggunakan font darah, oh ternyata itu adalah film horor gitu ya. Tapi kalau menggunakan font yang berbentuk kumbang atau apa mungkin itu untuk anak-anak ya. Dan itu disesuaikan dengan siapa yang akan ditujukan ya. Nah, terus ada image. Ini penggambaran dengan teks. Jadi pohon Gorkon, ini adalah pohon Nitraria retusa, merupakan tanaman sejenis samak berdaun kecil yang lebat. Ini dengan ranting yang juga banyak. Ini ketika kecil, pohon ini hanya berupa semak kecil, mustahil untuk dijadikan tempat bersembunyi. Namun, ketika sudah besar, tanaman ini memiliki batang yang cukup kokoh untuk bisa dipanjat dan kerimbunan dedaunannya yang sangat lebatnya, sehingga bisa dipakai sebagai tempat bersembunyi walaupun pohon ini tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Nah, penggambarannya itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Nah, ini penggambarannya ketika dibuat sebuah teks panjang lebar seperti itu, tapi ketika dibuat image, oh ini seperti ini ya, mudah ya. Jadi dengan panjang lebar teks seperti itu, ketika disampaikan menjadi sebuah gambar, itu akan menjadi lebih simpel. Nah, terus image juga itu ada berbagai macam berbagai macam format jenisnya atau ekstensinya gitu ya. Nah, ini contoh di dalam Photoshop seperti PSP, PDD atau RAW gitu ya, atau bitmap, ada BMP atau seperti itu, atau
GIF untuk computer serve GIF, Targa gitu ya, atau Photoshop atau DCS ya, atau mungkin yang paling sering banyak digunakan itu seperti JPEG, JPG, JPE gitu ya, yang kemarin-kemarin, atau JPE 2000 gitu ya, yang awal-awal perkuliahan ini kita pernah membahasnya gitu ya. Dan itu uh, yang memang menjadi format-format teks, standar teks di seluruh dunia gitu ya, dan dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Berbeda format, beda kelebihan, beda kekurangan, beda fungsi juga. Nah, terus ada audio. Nah, ini audio ini adalah elemen suara menunjukkan kepada berbagai macam jenis rekaman musik latar di dalam multimedia, biasanya diubah ke dalam bentuk digital. Ya, adanya elemen audio ini meningkatkan minat pengguna pada multimedia yang digunakan. Jadi contohnya ini ada berbagai macam format audionya seperti Vox, MPEG, MPG gitu ya, atau mungkin juga yang paling sering digunakan itu seperti MP3 ya, ada WAV ya, dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, audio bunyi ini sangat berpengaruh ya, bukan dari segi musik saja, tapi ketika kita menonton sebuah hasil karya multimedia, contohnya sebuah film, tanpa ada background, tanpa ada suara latar belakang, mungkin akan terasa hampa ya suatu film tersebut. Contohnya sebuah latar belakang film horor, maka suaranya itu agak lebih dramatis ya, supaya memang kesan tegangnya itu kelihatan ya, atau mungkin terasa gitu. Tapi kalau seandainya ketika ada adegan action gitu, ada adegan action, nah suaranya berbeda lagi. Suaranya itu lebih kepada memuncakan sebuah semangat ya, seolah-olah semangat. Berbeda lagi dengan suara ketika memerankan karakter atau cerita ketika cerita sedih. Maka tidak mungkin ya background horror digunakan untuk cerita sedih ya, karena itu tidak akan menghanyutkan perasaan orang yang menontonnya gitu ya. Nah, ini sangat berperan ya audio itu. Supaya apa? Supaya lebih dramatis ya. Nah, terus ada video. Dan video ini menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Ini berbagai macam jenis format video, dan ini paling banyak video itu paling banyak formatnya dan paling banyak digunakannya. Berbeda dengan gambar itu kebanyakan itu JPG, atau mungkin juga musik itu kebanyakan MP3 gitu ya. Kalau video itu banyak ya. Ada yang menggunakan FLV, ada yang menggunakan MPEG, API gitu ya. Atau 3GP atau MOV dan segala macamnya, RM atau dan banyak IMP, banyak sekali. Nah, ini menyediakan sumber daya yang kaya bagi aplikasi multimedia dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Dan itu seperti itu ya. Nah, terus animasi. Nah, ini animasi ini dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer menciptakan gerak pada layar dengan campuran berbagai frame ya, frame gambar gitu ya. Jadi dicampurkan. Nah, terus ada virtual reality. Nah, ini gambarnya freeze lagi ya. Kayaknya harus webcamnya harus diganti. Nah, terus virtual reality interaktif. Virtual reality ini merupakan penggunaan multimedia untuk menerapkan secara langsung. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam dunia virtual ya, dengan objek 3 dimensi ya. Nah, ini virtual reality. Mungkin sudah tidak asing ya. Terus, nah, apa pentingnya multimedia bagi praktik public relation ya. Nah, ini pengguna multimedia ini berbentuk jamak medium atau ilmu komunikasi yang memang diartikan sebagai saluran A atau B sarana penghubung C sebagai alat komunikasi. Nah, multimedia public relation ini adalah berbagai macam media dipergunakan oleh VR mewakili organisasi dengan publiknya, yaitu internal dan eksternal untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, public relation tools ini tugasnya banyak sekali, seperti written material, audiovisual material, komposit identifikasi material gitu ya, public service activity ya, atau website atau news ya, berita atau species ya, atau special event. Nah, ini public relation ini banyak sekali hal-hal yang memang mereka lakukan, mereka kumpulkan, mereka gabungkan gitu ya. Nah, dengan berbagai macam itu menjadi hal-hal yang memang dilakukan dengan sentuhan multimedia. Nah, contohnya ini penerapan multimedia di berbagai macam situs ya, mungkin sudah tidak asing.
dari Yahoo ke Facebook, dari Facebook ke YouTube gitu ya, dari YouTube ke Google sampai terus menerus. Nah ini kita tidak asing dengan beberapa situs di sini ya. Nah, terus multimedia juga ini digunakan dari berbagai macam jenis, seperti contoh presentasi yang sering kita gunakan sekarang menggunakan PowerPoint, yaitu masuk ke dalam multimedia, atau dalam pembelajaran. Itu kalau seandainya di dalam Anda pernah belajar ICT ya, atau mungkin juga di beberapa ilmu keguruan, itu multimedia itu tidak beda jauh, atau mereka sangat berdekatan sekali dengan yang namanya multimedia untuk pembelajaran ya. Terus ada video, ada dokumen, ada grafis, ada interaktif dan sebagainya. Nah, ini diterapkan. Nah, media relation, nah ini CD atau media kit, atau mungkin juga test sample, atau press release, atau press store, atau press conference, atau company, atau special event. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk apa ya? Untuk menambah relasi ya, untuk menambah relasi yang memang berbasis kepada multimedia. Nah, terus ada intercommunication OVR. Ini contoh seperti membuat jurnal atau special event atau multimedia annual report ya. Ini lebih kepada untuk apa ya? Untuk mengenalkan sesuatu hal ya, suatu hal atau suatu organisasi untuk orang lain ya, untuk perusahaan lain supaya memang lebih dikenal ya, menggunakan berbagai macam fitur multimedia, entah itu menggunakan online communication seperti internet atau mungkin juga hal-hal yang lainnya seperti media sosial dan yang lainnya ya. Nah, terus ada corporate public relation. Nah, ini contohnya pembuatan website, pembuatan blogs, mailings, atau membuat desain, annual report, atau advertising atau pengiklanan. Nah, ini sering dilakukan ya. Dan hal-hal multimedia ini biasanya untuk pengiklanan sama digunakan oleh orang-orang multimedia gitu ya, supaya lebih dikenal produknya atau mungkin perusahaannya ya. Nah, terus hal yang lain ini ada customer relation marketing. Nah, ini seperti pembuatan brosur yang mungkin sudah tidak asing ya, pembuatan brosur, pembuatan poster atau katalognya. Ini untuk mengenalkan berbagai macam produknya. Oh, produknya ini pertimbangannya kita memilih produk dengan katalog seperti ini. Atau contoh seperti ketika kita membeli sebuah alat ya, atau kita membuka sebuah situs Shopee lah atau apalah, atau marketplace yang lain gitu ya. Nah, kita membuka di sana ada katalognya. Kita mencari laptop gitu ya, contohnya katalognya apa harganya gitu ya, spesifikasinya apa gitu ya. Itu dilihatkan ya, di sana ada katalognya. Nah, terus ada investor financial relation. Nah, ini biasanya orang atau investor itu akan tertarik dengan investasinya apabila direport atau disajikan dalam bentuk grafik atau multimedia yang memang menarik dan memang mudah dipahami gitu ya. Oh, ternyata dari sisi desain multimedia, dari sisi grafik, penyampaian materi, penyampaian isi dari proyek ini gitu ya, ternyata meyakinkan ya, bagus penyampaian multimedianya, maka orang akan tertarik menginvestasikan hal-hal tersebut di sana. Nah, terus aplikasi bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini contohnya seperti CBT atau Computer Based Training ya, atau Internet Based Training atau IBT. Nah, contohnya apa? Seperti di dalam lab bahasa gitu ya. Lab bahasa. Nah, terus aplikasi ketika penerapan aplikasi multimedia dalam bidang produksi. Contohnya seperti film, internet gitu ya, atau mungkin sering kita lakukan, atau peralatan multimedia yang lain, atau mungkin juga dalam perancangan pesawat ya, atau mobil. Nah, itu kan kita sering melihat tampilan video ya dalam mobil ya. Apakah ketika kita mutar MP3, mutar musik, itu tampilannya menggunakan memang tampilan multimedia ya. Supaya apa? Supaya memang mudah dicerna, mudah dimengerti. Atau mungkin ketika kita menggunakan alat-alat mesin pabrik, di sana juga ada pengaturan multimedianya gitu ya. Grafik, kecepatan mesinnya berapa gitu ya, atau panasnya berapa, tegangannya berapa. Di sana terlihat ya. Jadi menyajikan informasi-informasi yang memang bersifat multimedia. Nah, terus aplikasi dalam bidang pelayanan keuangan. Nah, ini contohnya seperti smart money gitu ya. Ini keuangan personal, pajak, perancangan keuangan, pinjaman gitu ya.
Nah, smart money ini keuangan personal, keuangan pendidikan anak, sampai manajemen hutang, ya asuransi pajak, sampai dan yang lain-lain. Ini di situs ini ada gitu ya. Jadi ini menawarkan hal dari bidang keuangan menggunakan elemen multimedia gitu ya. Jadi tanpa kita datang atau mungkin juga kita bisa mengenal situs ini gitu ya, untuk entah itu berkonsultasi tentang keuangan atau mungkin juga investasi atau apa, kita bisa membuka situs ini gitu ya, dan itu menggunakan multimedia gitu ya. Nah, di sana di situs itu ada grafiknya supaya kita lebih mengerti gitu ya tentang keadaan saham atau apa ya. Nah, terus ada lagi dalam sistem akuntansi, contohnya aplikasi SIA, misalnya akuntansi dalam tampilan meliputi komentar audio, penjelasan saran. Ini istilah dokumen dia ini dibuat untuk menjelaskan dokumen mengkombinasikan berbagai macam media. Nah, Mikro ini adalah laporan akuntansi usaha mikro. Nah, ini contohnya ini penggunaan sistem akuntansi ya. Nah, terus ada aplikasi otomatisasi kantor. Nah, ini mungkin sering kita gunakan video conference atau Zoom meeting atau apa. Nah, ini digunakan penerapan multimedia digunakan untuk perkantorannya. Jadi mungkin sudah tidak asing ya dengan berbagai macam hal yang sering kita lakukan sekarang ya. Nah, terus aplikasi dalam bidang pemasaran. Nah, ini dalam bidang pemasaran seperti Computer Technology Research atau CTR ya. Nah, ini untuk pemasaran kita bisa melihat berbagai macam sahamnya, naikkan turun saham atau mungkin juga contohnya yang paling sederhana itu nilai tukar rupiah atau mungkin juga kenaikan turunnya harga emas batangan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari bidang dari aplikasi suatu aplikasi gitu ya di sana atau suatu situs ya di sana. Supaya kita bisa mempertimbangkan ya apakah cocok atau tidak ketika kita membeli dolar gitu ya, atau ketika kita membeli emas batangan itu kita bisa melihat dari sana karena membacanya cukup mudah gitu ya. Kalau seandainya dibuat sebuah berita mungkin akan panjang lebar ya, tapi kalau dibuat sebuah tabel grafik simple, mudah dicerna gitu ya, dan cepat ya. Nah, terus aplikasi multimedia dalam bidang travel, ya mungkin sudah tidak asing, Traveloka ya. Jadi hal-hal yang memang sistem informasi yang memang diterapkan dari sisi multimedianya, ada penerapan multimedia itu dilakukan dari berbagai macam bidang, termasuk bidang pariwisata ya, travel. Nah, kita bisa menggunakan atau mungkin pernah menggunakan jasa Traveloka gitu ya. Kita bisa memilih hotel, mencari hotel gitu ya, dengan informasi yang memang lebih mudah ya, tanpa harus apa ya, tanpa harus datang dahulu ya untuk mencarternya atau apanya gitu ya. Kita cukup menggunakan aplikasi itu ya di berbagai macam negara gitu ya. Dan itu memudahkan orang ketika kita membutuhkan pelayanan tentang travel gitu ya di sana. Nah, terus aplikasi dalam bidang real estate ini contohnya seperti penjualan rumah ya. Ini atau eh, dalam bidang apa? Bidang kontraktor ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya tempatnya di mana, bentuknya seperti apa gitu. Itu kita bisa melihat di situs ini ya. Contoh situsnya seperti Realtor atau Coldwell Banker gitu ya. Nah, terus ada aplikasi multimedia dalam bidang saham. Ini sudah tidak asing ya seperti Smart Money, Forbes atau mungkin juga trading-trading yang sedang tren sekarang ya. Nah, ini dari trending ini adalah pemanfaatan internet untuk memantau saham atau lalu dalam waktu yang cepat menjual atau membelinya tergantung pada bagaimana saham itu berjalan ya. Nah, terus ada bidang asuransi. Kalau kita cari di Play Store itu banyak sekali asuransi-asuransi lewat aplikasi dan kita bisa mendaftar asuransi di sana tanpa harus datang ke kantornya gitu ya. Nah, ini dapat memudahkan ya untuk orang yang dapatkan gitu ya. Kalau seandainya full orang mungkin sudah lewat aplikasi, pelayanan BPJS juga cukup lewat handphone ya. Nah, terus aplikasi dalam di bidang retail atau mall yang mungkin sudah tidak asing ya, Shopee gitu ya atau Tokopedia atau yang lainnya ini kita bisa mencari barang-barang yang memang tidak ada di
daerah kita, atau mungkin juga kita bisa mencari barang tanpa harus datang ke mall, naik turun gitu ya, dari lantai atas sampai ke bawah gitu ya, dari toko ini sampai A sampai Z gitu. Tidak usah, jadi cukup dalam satu aplikasi kita bisa mencari barang lebih cepat ya, dan lebih cocok dengan kita gitu. Nah, terus multimedia dalam bidang lelang. Nah, ini contohnya seperti eBay dan Manheim ya. Ini lebih kepada pelelangan ya, barang-barang yang memang mungkin pas apa ya? Pas atau lelang cepat ya, atau lelang cepat di sana. Nah, terus ada aplikasi multimedia dalam bidang kesehatan. Ya, ini kalau seandainya Anda punya smartwatch atau mungkin juga punya aplikasi Halo Dokter, ini bidang kesehatan juga diterapkan sisi multimedianya. Kita bisa mengetahui detak jantung kita, gula darah, segala macam. Kalau mungkin kita masuk ke IGD zaman dulu itu harus dicek secara manual, tapi semakin ke sini teknologi multimedia, teknologi sistem informasi itu memudahkan para dokter mengecek suatu keadaan orang gitu ya, dengan tensinya lebih mudah gitu ya. Terus gula darah mudah, segala macam itu sudah bersifat elektroniknya. Dengan pemanfaatan tabel atau mungkin pemanfaatan tampilan multimedia yang memang mudah dimengerti ya. Nah, terus ada aplikasi multimedia dalam bidang hiburan. Ini banyak sekali. Nah, ini seperti musik, video, audio gitu ya, game dan segala macam itu banyak sekali kita lakukan, dan memang mungkin kalau bisa disebut banyak hal yang digeser, banyak hal yang digantikan oleh aplikasi ini gitu, aplikasi hiburan. Contohnya bioskop dulu gitu ya. Sekarang ada Netflix atau ada Disney Hotstar mungkin. Kalau seandainya permainan layang-layangan atau apa di sepak bola ya diganti oleh game online dan segala macam. Ini banyak yang tergeser oleh aplikasi-aplikasi ini ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.